Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhawati, a'azzani Allah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-qanah. Selamat datang kembali di channel ini, ikhwan dan akhwat. Kembali kita lanjutkan apa yang telah kita bahas dalam kitab Tadhkiratus Sami'. Kita masih berada pada muqaddimah muallif, muqaddimah Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai urgensi adab, mengenai kedudukan adab menurut para ulama. Begitu pentingnya mempelajari adab, begitu istimewanya dan begitu senangnya ulama dengan adab yang baik. Qala al-Imam rahimahullahu ta'ala, "Walamma balagat rutbatul adabi hadhihi al-maziyyah wa kanat madariku mufassalatihi khafiyyah, da'ani ma ra'aytu min ihtiyaji at-talabati ilayhi وعسر تكرار توقيفهم عليه إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا." Pada paragraf ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala menjelaskan kepada kita faktor yang membelakangi beliau menulis Tadhkiratus Sami'. Di antara faktor tersebut, sebagaimana yang beliau sebutkan, walamma balagat rutbatul adabi hadhihi al-maziyyah, dan ketika kedudukan adab itu telah sampai pada tingkatan yang istimewa, tingkatan yang spesial, tingkatan yang tinggi. Ya. Jadi ini sebab pertama mengapa beliau menulis Tadhkiratus Sami', karena beliau melihat begitu penting dan begitu istimewanya adab. Lalu yang kedua beliau mengatakan, wa kanat madariku mufassalatihi khafiyyah. Adab itu begitu istimewa, akan tetapi madarik, alat untuk mengetahui atau kitab-kitab yang membahas mufassalatul adab, membahas perincian-perincian, detail-detail adab, khafiyah, masih khafiyah, masih samar atau masih tersembunyi. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji at-talabati ilayhi wa usri tikrari tawqifihim alayhi imma lihaya'in fayamna'uhum al-hudura aw li jafa'in fayurithuhum an-nufura ila jam'i hadzal mukhtasar. Beliau mengatakan, hal tersebut membuatku menulis mukhtasar ini, mengumpulkan mukhtasar ini. Ya, selain dua hal tadi, selain istimewanya dan spesialnya adab itu, selain samarnya pengetahuan mengenai perincian-perincian adab, ada hal lain yang membuat Imam Ibnu Jama'ah menulis kitab Tadhkiratus Sami'. Beliau mengatakan, da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaih. Hal yang membuatku menulis Tadhkiratus Sami' adalah ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaih. Apa yang aku lihat berupa hajat atau kebutuhan para penuntut ilmu untuk mempelajari adab. Jadi ada faktor kebutuhan di sana. Karena melihat butuhnya para penuntut ilmu
akan mempelajari adab, di samping itu usru tikrari tauqifihim alaih, sulitnya mengulangi pengkondisian mereka dalam majlis ilmu. Ya, jadi sulit mengkondisikan para talibul ilmi di dalam majlis adab, di dalam pelajaran adab. Imma li hayain fayamna'uhumul hudur aw li jafa'in fayurithuhumun nufur. Boleh jadi karena ada rasa malu pada diri mereka sehingga tidak mau mereka hadir mempelajari adab. Aw li jafa'in, atau karena tabiat yang kasar sehingga menyebabkan mereka lari dari majlis adab. Nah, ila jam'i hadzal mukhtasar, inilah yang menyebabkan Imam Ibnu Jama'ah mengumpulkan atau menuliskan mukhtasar ini. Ya. Walamma balagat rutbatul adabi hadhihi al-maziyyah wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah. Ketika adab itu telah sampai pada tingkat yang tinggi, kemudian pengetahuan-pengetahuan mengenai perincian adab itu tersembunyi, di samping juga butuhnya para penuntut ilmu kepada mempelajari adab dan sulitnya mengkondisikan para penuntut ilmu itu di majlis yang di dalamnya ada adab, ada pelajaran adab, sehingga hal tersebut membuat Imam Ibnu Jama'ah menulis risalah ini, menulis mukhtasar ini yang dinamakan oleh beliau Tadhkiratus Sami'. Beliau mengatakan mudzakiran lil 'alimi ma ju'ila ilaih. Ya, beliau mengumpulkan mukhtasar ini, menulis mukhtasar ini sebagai pengingat bagi seorang yang alim apa-apa adab yang pantas bagi dirinya, apa saja adab yang pantas untuk dia amalkan. Wa munabbihan lit-talib ala ma yata'ayyanu alaih, dan juga sebagai pengingat juga bagi talib, bagi penuntut ilmu terhadap apa yang fardu ain baginya, terhadap apa yang wajib baginya. Ya. Wa ma yashtarikani fihi min al-adab. Ya. Dan apa-apa saja yang merupakan adab, baik itu bagi seorang alim maupun bagi seorang pembelajar, bagi seorang penuntut ilmu. Jadi kitab ini tidak hanya mengenai adabnya alim atau adabnya penuntut ilmu, tetapi juga adab keduanya. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, adab keduanya. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub, dan apa yang patut atau apa yang seharusnya ditempuh dalam membaca buku, ya, dalam mentelaah buku. Thumma adabu man yaskunul madaris, lalu adab-adab orang yang tinggal di sekolah, ya, baik itu orangnya muntahi, sudah level tinggi dalam menuntut ilmu, atau taliban, atau masih penuntut ilmu biasa. Naam, li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminah ghaliban. Karena madaris, karena sekolah-sekolah itu adalah tempat tinggalnya penuntut ilmu pada zaman-zaman ini, ghaliban, biasanya. Taib. Jadi dari paragraf ini teman-teman, kita mengetahui bahwa hal yang membuat Imam Ibnu Jama'ah membuat atau mengumpulkan mukhtasar ini, menulis mukhtasar ini adalah urgensi dari adab itu sendiri. Kemudian pengetahuan mengenai adab itu masih samar, terutama mengenai perincian-perinciannya. Di samping itu beliau melihat butuhnya para penuntut ilmu kepada mempelajari adab dan sulitnya mengkondisikan mereka, mengumpulkan mereka di majlis-majlis adab. Nah, taib. Lalu beliau mengatakan, wa jama'tu dhalika mimma ittafaqa fil masmu'at
أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. Naam. Bila mengatakan wa jama'tu dzalika, dan aku mengumpulkan adab-adab tersebut dari mana? Mimma ittafaqa fil masmu'at, dari apa-apa yang disepakati dari masmu'at, dari hadis-hadis, dari asar-asar, ya, dari apa yang beliau dengar. Au sami'tuhu minal masyayikh sadat, atau apa yang aku dengar dari masyayikh, dari tuan guru. Au marartu bihi fil mutala'at, atau dari apa yang aku baca, dari apa yang beliau telaah. Au istafattuhu fil mudhakarat, atau apa yang beliau dapatkan dari muzakarah, dari diskusi. Wa dzakartu mahdhuf al-asanid wal adillah, dan beliau menyebutkan rujukan-rujukan beliau tadi itu mahdhuf al-asanid, dengan sanad yang dihapus. Naam, mahdhuf al-asanid wal adillah kay la yatula ala mutali'ihi aw yamallah. Beliau menyebutkannya dengan memahdhufkan, dengan menghilangkan sanadnya, wal adillah, atau beliau memotong dalilnya kadang-kadang. Supaya apa? Kay la yatula ala mutali'ihi aw yamallah, agar tidak terlalu panjang bagi orang yang mentelaahnya, bagi orang yang membacanya, atau membosankan bagi pembacanya. Jadi beliau ringkas. Ini beliau menyebutkan kepada kita mengenai rujukan beliau dalam menulis buku ini. Lalu beliau mengatakan, wa qad jama'tu fihi bihamdillah ta'ala min tafariqi adabi hadhihi al-abwab ma lam arahu majmu'an fi kitab, wa qaddamtu ala dhalika baban mukhtasaran fi fi fadl al-ilmi wal ulama ala wajhi at-tabarruk wal iqtida'. Lalu beliau mengatakan bahwa beliau mengumpulkan di dalam mukhtasar ini, ya, adab-adab yang terpisah-pisah dari bab-bab yang ada dalam buku beliau ini. Min tafariqi adabi hadhil abwab ma lam arahu majmu'an fi kitab, yang beliau belum pernah melihatnya terkumpul dari satu buku. Jadi apa yang ada dalam buku ini, dalam bab-bab buku ini, beliau melihat masih tercerai-berai, masih berserakan ada di kitab-kitab para ulama, lalu beliau mengumpulkannya dalam kitab ini, yang mana itu belum terkumpul dalam satu kitab sebelumnya. Wa qaddamtu ala dzalika baban mukhtasaran, dan beliau memberikan muqaddimah, bab mukhtasar, bab yang singkat, fi fadlil ilmi wal ulama, mengenai keutamaan ilmu dan ulama, ala wajhi tabarruki wal iqtida. Ini untuk supaya mendapatkan keberkahan, wal iqtida, supaya bisa mencontoh dan meneladani para ulama. Lalu beliau mengatakan, wa qad rattabtuhu ala 5 abwabin tuhitu bi maqsudil kitab. Beliau menyusun kitab ini ada 5 bab, yang kelima bab ini mencakup tujuan dari kitab ini. Bab yang pertama, al-babul awwal fi fadlil ilmi wa ahli wa syarafil alimi wa nubli. Ya, bab yang pertama mengenai keutamaan ilmu dan ahli ilmu, mengenai kemuliaan alim dan keistimewaan alim. Yang kedua, al-babu tsani fi adabil alim fi nafsi wa ma'a talabatihi wa darsihi, mengenai adab seorang alim terhadap dirinya maupun bersama para muridnya dan di dalam pelajarannya. Al-babu tsalis fi adabil muta'allim fi nafsihi wa ma'a syaikhihi wa rufqatihi wa darsihi.
Yang ketiga, mengenai adab penuntut ilmu terhadap dirinya, terhadap gurunya, terhadap teman-temannya, dan terhadap pelajarannya. Yang keempat, al-babur rabi' fi musahabatil kutub wa ma yata'allaqu biha minal adab. Adab mengenai musahabatil kutub. Musahabatil kutub itu maksudnya melazimi kitab-kitab, membersamai kitab-kitab, membacanya, membawanya kemana-mana, membawanya tidur, na'am, membukanya, na'am, mentelaahnya. Wa ma yata'allaqu biha minal adab, dan apa saja yang terkait dengan musahabatul kutub, ya, apa saja adab-adab yang terkait dengan musahabatul kutub. Lalu bab yang kelima, adabi suknal madaris wa ma yata'allaqu bihi minan nafais. Naam, mengenai adab-adab tinggal di sekolah-sekolah atau tinggal di tempat-tempat pengajian, dan apa saja yang terkait dengan hal tersebut, minan nafais, berupa pelajaran-pelajaran berharga. Lalu beliau mengatakan, waqad sammaituhu tadhkiratas sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, dan aku menamakan kitab ini sebagai tadhkiratus sami' wal mutakallim, pengingat bagi pendengar dan pembicara, fi adabil alim wal muta'allim, mengenai pembahasan adab alim, orang alim, dan muta'allim, orang penuntut ilmu. Wallahu yuwaffiquna lil ilmi wal amal. Dan di akhir mukaddimahnya beliau tidak lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik kepada ilmu dan amal, wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal, dan Allah memberikan kepada kita keridhaannya, nihayatal amal, ya, keridhaannya yang sangat banyak, nihayatal amal, ya, sampai di mana kita mengharapkannya, sebagaimana yang kita harapkannya. Taib. Jadi inilah ikhwan dan akhwat a'azzani Allah iyyakum, muqaddimah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Barakallahu fikum. Kalau ada kritik dan saran silakan di komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ikhwan dan akhwat, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.